Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nur Hasanah MH selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Sekolah Dasar, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ciga Remadania, Joseph Natansiaan, Zahra Rania Arasid, serta saya sendiri Sia Warsi Fauzia. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai penerapan problem-based learning. Nah, untuk sebelum memulai, saya akan membacakan runtutan presentasi. Yang pertama ada pengertian dari problem-based learning, ada tujuannya, ada kelebihan dan kelemahan problem-based learning, ada manfaat problem-based learning, dan ada langkah-langkah menerapkan problem-based learning, serta pada akhir kami akan mensimulasikan problem-based learning. Untuk pertama, pengertian problem-based learning akan disampaikan oleh Joseph Natansiaan. Pada Joseph, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian problem-based learning. Problem-based learning atau yang biasa disebut PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan supaya lebih jelas lagi, kita di sini mengambil beberapa pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Dutch, yaitu model pembelajaran yang menentang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Dan yang kedua, menurut Glaser, yaitu suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Dan yang ketiga, menurut Soimin, yaitu menciptakan suasana belajar yang mengarah terhadap permasalahan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada tujuan dari problem-based learning. Yang pertama ada untuk meningkatkan keterampilan berpikir secara kritis dari peserta didik dalam memilih dan memutuskan sesuatu. Dan yang kedua, memberi pelatihan dalam menyelesaikan permasalahan secara sistematis, matang, dan terencana sehingga hasilnya positif. Yang ketiga ada problem-based learning digunakan untuk membantu peserta didik memahami dengan benar peran orang dewasa di kehidupan. Dan yang keempat, adanya dorongan terhadap peserta didik agar mampu menjadi individu yang mandiri serta lebih bertanggung jawab lagi. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Joseph. Kemudian materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan problem-based learning akan disampaikan oleh Zahra Rania. Kepada Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari problem-based learning. Di sini ada kelebihan problem-based learning. Kelebihannya yaitu menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Dan di sini ada kelemahan dari problem-based learning, yaitu manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya.
Dan untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari? Maka, mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zahra atas pemaparan materinya. Kemudian, materi berikutnya akan disampaikan oleh Ciga. Kepada Ciga dipersilakan. Baik, materi selanjutnya ada manfaat dari problem-based learning. Yang pertama, meningkatkan kemandirian dalam belajar. Di sini artinya pendekatan ini mendorong anak-anak untuk berinisiatif dan bertanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Saat mereka didorong untuk menggunakan penelitian dan kreativitas, mereka mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka hingga dewasa. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar, yang artinya berbeda dengan pembelajaran tradisional yang cenderung mengharuskan siswa untuk duduk, mendengar, dan mencatat. Pada pendekatan ini, siswa duduk di kursi kemudi. Mereka harus tetap tajam menerapkan pemikiran kritis dan berpikir out of the box untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam dunia nyata. Maksud di sini yaitu kemampuan yang dikembangkan siswa tidak hanya diterapkan ke dalam satu kelas atau materi pelajaran, tapi juga dapat diterapkan pada sejumlah besar mata pelajaran sekolah serta kehidupan sehari-hari di luar sekolah, mulai dari kepemimpinan hingga kemampuan menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan nyata. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerjasama. Di sini artinya beragam aktivitas dalam pendekatan problem-based learning, meminta siswa untuk berkolaborasi dengan teman sekelasnya untuk menemukan solusi. Pendekatan kerjasama ini mendorong anak-anak untuk membangun keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, kompromi, dan mendengarkan. Selanjutnya, manfaat terakhir dari problem-based learning yaitu mendorong penghargaan intrinsik. Penghargaan yang diperoleh dari problem-based learning jauh lebih besar daripada sekedar nilai A. Siswa mendapatkan rasa self-respect dan kepuasan karena mengetahui bahwa ia telah memecahkan teka-teki, menciptakan solusi inovatif, atau membuat produk yang nyata. Next. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menerapkan pendekatan problem-based learning. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, jelajahi masalahnya, yaitu mengumpulkan informasi yang diperlukan, mempelajari konsep, prinsip, dan keterampilan baru tentang topik yang diusulkan. Yang kedua, menyatakan apa yang diketahui, yang artinya masing-masing siswa dan kelompok membuat daftar apa yang sudah mereka ketahui tentang skenario, dan membuat daftar bidang apa yang mereka kekurangan informasi. Yang ketiga, menentukan masalah, yang artinya menyusun masalah dalam konteks apa yang sudah diketahui dan informasi yang diharapkan siswa untuk dipelajari. Yang keempat, mencari informasi, yaitu mencari sumber dan informasi yang akan membantu menciptakan argumen yang meyakinkan. Yang kelima, menyelidiki solusi, yaitu membuat daftar kemungkinan tindakan dan solusi untuk masalah tersebut, merumuskan dan menguji hipotesis potensial. Yang keenam, mempresentasikan dan mendukung solusi yang dipilih, yang artinya menyatakan dengan jelas dan dukung kesimpulan yang didapatkan dengan informasi dan bukti yang relevan. Selanjutnya, langkah-langkah yang terakhir yaitu meninjau performa. Hal ini adalah langkah yang penting dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Siswa harus mengevaluasi performa mereka dan merencanakan perbaikan untuk masalah berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ciga. Nah, telah selesai pemaparan materinya. Di sini kami akan mensimulasikan mengenai contoh penerapan problem-based learning, di mana saya akan berperan sebagai guru, Ciga, Zahra, dan Joseph akan berperan sebagai siswa. Baik, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, pada kali ini saya akan menyajikan gambar bangun ruang. Bisa siswa-siswa lihat gambar bangun ruang yang di depan?
Bisa, oke. Yang pertama, di sini ada sphere atau bola. Yang kedua, ada prism atau prisma. Yang warna merah ini adalah balok atau kuboid. Nah, yang berwarna merah muda ini adalah cube atau kubus. Yang ini adalah silinder atau tabung. Dan yang oranye ini adalah limas atau piramid. Dan yang berwarna biru ini adalah cone atau kerucut. Nah, di samping bangun ruang, kita juga mengenal tentang bangun datar. Yang pertama, yang berwarna biru ini adalah lingkaran, yang berbahasa Inggris circle. Yang berwarna merah, persegi panjang atau rectangle. Yang berwarna hijau, itu segitiga atau triangle. Dan yang berwarna oranye itu bujur sangkar atau sering kita sebut dengan persegi. Yang bahasa Inggrisnya itu adalah square. Dan yang di bawahnya itu adalah rhombus. Rhombus itu adalah belah ketupat. Nah, yang berwarna biru rada gelap ini adalah parallelogram atau jajar genjang. Dan di sampingnya ada trapezium atau trapesium. Dan yang terakhir itu adalah diamond atau ketupat. Nah, setelah penjabaran ini diharapkan para siswa dapat menganalisis bangun ruang dan bangun datar melalui ataupun melihat dari gambar. Dan dapat mengetahui bahasa Inggris dari bangun ruang dan bangun datar. Next. Di sini, Ibu akan mengambil contoh pemecahan masalah bangun ruang kubus. Dan diharapkan siswa mengetahui bahwa bangun ruang kubus itu terdiri dari 6 sisi persegi yang bila mana dibentuk akan membentuk bangun ruang kubus. Baik, anak-anak, di sini Ibu sudah menyajikan bangun ruang kubus yang sudah kita belah-belah sehingga membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, ternyata ruang kubus itu terdiri dari persegi. Ada berapa persegi? Yaitu 6 persegi. Nah, bisa kita hitung dari gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bila mana disatukan akan membentuk sisi persegi. Persegi itu ada di depan, di belakang, di samping kanan, di samping kiri, di atas dan di bawah, dan membentuk sebuah ruang bangun kubus. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah guru akan memberikan materi diskusi kepada siswa. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan memberi materi ataupun pekerjaan kelompok secara individu, di mana kalian harus menganalisis bangun ruang yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, kan tadi sudah dipaparkan mengenai bangun ruang, dan Ibu mau masing-masing dari kalian menganalisis bangun ruang dan bagaimana bangun ruang tersebut bisa berdiri ataupun membentuk, dan dari jaring-jaring apa dia bisa terbentuk. Nah, untuk pertama Joseph. Joseph akan menganalisis bangun ruang prisma. Kemudian Jiga akan menganalisis bangun ruang prisma, dan Zahra akan menganalisis bangun ruang balok. Ibu akan memberi waktu 15 menit kepada kalian semua. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Nah, gimana? Sudah dianalisis belum semuanya? Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, bagus. Yang pertama maju itu Joseph. Oke, gimana Joseph? Sudah dianalisis? Sudah, Bu. Bisa dijabarkan kepada teman-temannya bagaimana bangun ruang prisma itu terbentuk? Bisa, Bu. Coba jabarkan kepada teman-temannya.
Oke. Bangun ruang prisma itu terdiri dari 2 sisi segitiga dan 3 sisi persegi panjang, Bu. Oke, bagus. Nah, kalau sudah tahu bangun ruang prisma itu terdiri dari 2 sisi segitiga dan 3 sisi persegi panjang. Nah, kalau bahasa Inggrisnya prisma itu apa? Bahasa Inggrisnya prisma itu prism, Bu. Bagus. Nah, tadi kan ada sisinya tuh. Kalau segitiga itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya segitiga itu triangle, Bu. Bagus. Kalau persegi panjang bahasa Inggrisnya Persegi panjang itu rectangle, Bu. bagus. Oke, terima kasih Joseph. Kasih tepuk tangan untuk Joseph. Oke, sekarang kita beralih ke Ciga. Bagaimana Ciga, sudah dianalisis bangun ruangnya? Baik, Ibu, sudah. Oke, bisa dijabarkan ke teman-temannya bagaimana terbentuknya bangun ruang limas. Baik, Ibu. Jadi, limas itu terdiri dari satu sisi alas persegi dan 3 sisi tegak miring dari segitiga. Bagus, oke. Pintar sekali. Nah, kalau bahasa Inggrisnya limas itu apa, Ciga? Limas piramid, Bu. Betul. Nah, tadi kalau sudah tahu bahasa Inggrisnya limas, kalau alasnya dari limas, apa bahasa Inggrisnya? Kalau persegi itu square, Bu. Bagus, pintar. Nah, kalau segitiga, Kalau segitiga triangle, Bu. kalau segitiga berarti Triangle. bagus, pintar. Kasih tepuk tangan untuk Ciga. Nah, sekarang kita beralih ke Zahra. Coba Zahra, dipaparkan kepada teman-temannya bagaimana bisa bangun ruang balok itu terbentuk. Balok itu terbentuk dari 2 sisi persegi sama 4 sisi persegi panjang. Betul apa tidak? Betul. Nah, kalau bahasa Inggrisnya balok itu apa? Baik, Ibu. Betul. Nah, kalau persegi panjang, bahasa Inggrisnya apa? Persegi panjang itu square, Ibu. Bagus. Kalau tadi sudah tahu persegi itu square, kalau persegi panjang, apa bahasa Inggrisnya? Rectangle, Ibu. Bagus. Kasih applause dulu untuk Zahra. Di sini kita sudah tahu bagaimana jaring-jaring dari beberapa bangun ruang terbentuk. Kita ulas kembali ya, anak-anak. Tadi kalau Joseph sudah mengatakan dan sudah menjabarkan kalau prisma atau prism itu terbentuk dari 2 sisi segitiga atau triangle, 3 sisi persegi panjang atau rectangle. Nah, kalau tadi Ciga menjelaskan limas itu atau piramid terdiri dari satu sisi alas persegi panjang, persegi, 3 sisi segitiga atau triangle. Nah, kalau Zahra ini menjelaskan mengenai balok atau kuboid yang terdiri dari 2 sisi persegi dan 4 sisi persegi panjang. Seperti itu kita cara bagaimana suatu bangun ruang terbentuk dan diharapkan para siswa juga dapat mengetahui bagaimana bangun ruang lainnya itu terbentuk. Sekian simulasi pembelajaran dan contoh penerapan problem-based learning dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan apabila ada kesalahan dalam
rangkaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.